Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakal lanjut bahas soal KSNP Ekonomi tahun 2020. Soal 8. Diketahui pengeluaran konsumsi masyarakat atau sektor rumah tangga di sebuah negara C ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 5.000 plus 0,8 YD dan belanja impor negara itu M tercermin oleh persamaan M sama dengan 12.000 ditambah 0,05 Y. Apabila terdapat tambahan investasi sebesar 1.000, maka pendapatan nasional negara ini akan naik sebesar titik-titik. Jadi di soal ini kita menggunakan konsep multiplier pendapatan nasional. Jadi apabila salah satu variabel dari persamaan Y plus I plus C, Y sama dengan C plus I plus G itu salah satunya meningkat, misalnya I-nya meningkat, investasinya meningkat, maka itu akan memiliki efek pengganda terhadap pendapatan nasional terhadap Y-nya. Jadi Y-nya bakal meningkat tidak sama sebesar investasinya karena ada angka multipliernya. Nah, kalau yang udah pernah pernah kita dipelajarin di awal-awal, itu bakal dapat angka multipliernya delta Y sama dengan 1/MPS dikali sama peningkatan investasinya atau delta I. Nah, berarti nanti bakal ketemu delta Y sama dengan 1/MPS-nya, berarti MPC-nya 0,8, berarti MPS-nya 1 kurang MPC atau 0,2 dikali 1.000. Nah, 1/0,2 ini sama dengan 5, berarti nanti delta Y-nya sama dengan 5.000. Nah, apakah ini udah benar jawabannya? Nah, jadi jawaban 5.000 ini kurang tepat. Berarti yang C ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena dari konsep multiplier 1/MPS ini mengasumsikan semua variabel-variabel lain mulai dari autonomous consumption, terus investment, dan juga government expenditure serta ekspor dan impornya itu dianggap autonomous atau bersifatnya konstanta, bukan bersifat fungsi. Sedangkan di sini nilai M atau nilai impornya itu bentuknya fungsi. Nah, oke, kita bakal jelasin dulu dikit kenapa kita bisa dapat multiplier 1/MPS. Kita ganti whiteboard dulu. Nah, jadi kenapa kita dapat multiplier 1/MPS untuk investment, untuk government expenditure, untuk autonomous consumption? Karena kita kan tahu rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M min M. Nah, jadi yang berbentuk fungsi di variabel-variabel sebelah kanan ini cuman yang bentuk C. Jadi C itu bentuknya C O atau autonomous consumption ditambah B dikali YD. YD itu disposable income, B-nya marginal propensity to consume atau MPC. Ditambah I-nya dianggap autonomous atau nggak berubah. Terus G-nya juga dianggap autonomous. X dan impornya juga dianggap autonomous. Jadi yang berbentuk fungsi cuman yang C. Nah, dari sini kita bisa mengotak-atik rumusnya nih. Nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya ketemu angka multiplier. Jadi YD itu kan disposable income. Disposable income itu merupakan pendapatannya Y-nya dikurangin dengan pajak. Jadi C0 CO ditambah Y dalam kurung atau dikali Y minus tax atau pajak. Itu disposable income sama dengan Y min T ditambah I0 G0 ditambah X0 min M0. Nah, kemudian ini kan ada variabel Y. Variabel Y-nya kita kumpulin jadi satu. Jadi nanti Y sama dengan CO plus BY min BT
ditambah I0 plus G0 terus sampai M0. Nah, si BY karena dia ada variabel Y-nya, jadi kita kumpulin jadi satu di sebelah kiri. Jadi Y atau kita langsung pecah aja. Jadi Y dikali 1 min B. Kenapa 1 min B? Karena kan BY-nya pindah. B-nya pindah jadi Y min BY. Terus kita pecah sama dengan C0 minus BT ditambah I0 dikali GO ditambah XO dikurang MO. Nah, kemudian 1 min B ini kita bagi ke sebelah kanan. Jadinya Y sama dengan minus BT ditambah IO ditambah GO ditambah XO dikurang MO per 1 min B. Nah, habis itu ini bisa dipecah-pecah lagi. Maksudnya dipecah-pecah gimana? Jadi bisa dipecah-pecah jadi ini kan yang penyebut pecahannya kan 1 min B. Berarti nanti bisa diubah jadi CO per 1 min B terus dikurang BT min 1 per 1 min B, atau kita ubah aja deh. Jadi Y sama dengan CO plus 1 min B dikurang BT per 1 min B ditambah GO per 1 min B ditambah XO per 1 min B dikurang MO per 1 min B. Nah, habis itu dapat angka multiplier dari mana? Angka multiplier kita dapat dari kita nurunin fungsinya. Fungsi Y sama dengan. Nah, turunannya terhadap apa? Tergantung kita mau nyari multiplier terhadap variabel yang mana. Misal tadi kita mau ngitung variabel ini kurang satu, variabel investasi, variabel I0. Berarti kita turunin Y terhadap I0-nya, ya kan? Berarti kita dapat nanti delta Y per delta I sama dengan 1, ya kan? Ini kan nilainya yang IO per 1 min B diturunin jadi 1 per 1 min B. 1 min B ini kan 1 min MPC, berarti sama dengan 1 per MPS. Terus ngitung Y-nya gimana? Berarti kan tinggal dipindah aja I-nya ke sini. Jadinya delta Y sama dengan 1 per MPS dikali delta I. Nah, kalau di soal tadi itu otomatis salah kalau kita menjawab dengan multiplier 1 per MPS. Karena tadi bentuk M-nya bukan M autonomous, tapi M-nya ada bentuk fungsinya, ya kan? Bentuk M-nya tadi M sama dengan 12.000 ditambah 0,05 Y. Nah, oke, kita balik lagi ke soal. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita tinggal otak-atik aja dari rumus yang sebelumnya. Kita masukin bentuk M-nya itu ada nilai marginal propensity to import, nilai 0,05-nya ini MPM-nya. Tinggal kita masukin. Berarti nanti rumusnya bakal berubah jadi Y sama dengan 5.000 ditambah 0,8
Y min T. Yang investment government expenditure sama export kan gak dikasih tahu. Ya udah, jadi kita langsung aja masukin M-nya. Masukin M berarti kan M itu bentuknya minus, ya kan? Minus 12.000 dikurang 0,05 Y. Nah, dari sini kita otak-atik aja kayak tadi. Berarti ini kan 0,8 Y min 0,8 T. Terus ada 0,05 Y. Berarti kita pindahin, berarti Y dikurang 0,8 Y ditambah 0,05 Y. Dah. Yang sininya berarti yang sisanya 5.000 dikurang 12.000 berarti minus 700. Minus 7.000 dikurang 0,8 T. Nah, yang sebelah kiri kita benerin jadi 1 min 0,8 T 1 min 0,8 ditambah 0,05 tetap kurung Y. Dah, berarti angka yang ini, yang 1 min 0,8 plus 0,05 itu merupakan angka multipliernya. Berarti nanti angka multipliernya itu berubah jadi, berarti gini, delta Y sama dengan 1 per 1 dikurang 0,8 kan MPC, terus 0,05-nya itu MPM-nya yang 0,05 dikali investasi dikali delta I. Berarti sama aja. Tadi 1 dikurang 0,8 ditambah 0,05 itu sama dengan 1 per berapa? 1 dikurang 0,8 itu 0,2 ditambah 0,05 berarti 0,25 dikali 1000 berarti sama dengan 4.000. Jadi jawabannya benar yang B. Oke, jadi mungkin itu aja video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu di video berikutnya. Terima kasih.